Kembali lagi di channel ini, channel yang membahas tentang kasus-kasus kriminal yang pernah terjadi di Indonesia maupun di luar negeri yang masih menjadi misteri ataupun yang sudah terpecahkan. Kita akan mengulas apa saja kronologinya, apa yang menjadi motif dari pelaku, dan bagaimana ending dari kasus ini. Tayang setiap hari Senin dan Kamis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel ini supaya kita makin semangat untuk bikin video-video tentang membahas kasus-kasus kriminal untuk menemani malam-malam kalian. Kali ini kita akan membahas suatu kasus yang pernah viral di Indonesia, yaitu kasus pembunuhan oleh dukun pengganda uang. Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang yang mengaku dukun pengganda uang, dikenal luas sebagai Mbah Slamet. Kasus ini mengejutkan karena motifnya dijanjikan kekayaan yang serba cepat yang berakhir dengan kematian puluhan korban. Kita akan mengikuti kronologi, motif, dan cara kerja pelaku, proses penyelidikan, sampai hasil pengadilannya. Mari kita mulai episode ini. Di sebuah kabupaten yang tenang di lereng pegunungan Banjarnegara, muncul cerita yang awalnya diduga hanya penipuan biasa. Seorang pria mengaku bisa menggandakan uang, bisa membuat orang menjadi kaya secara sekejap. Ia dipanggil, dipercaya, dan tragisnya beberapa dari mereka tidak pernah kembali. Ketika polisi mulai membuka satu persatu kasus orang hilang, terkuak kisah yang jauh lebih gelap dan mengerikan. Bukan hanya penipuan, melainkan pembunuhan berantai yang telah direncanakan oleh si dukun pengganda uang. Nama pelaku yang ramai diberitakan adalah bernama Mbah Slamet Tohari, atau dikenal di masyarakat sekitar dengan nama Mbah Slamet. Ia mengklaim memiliki kemampuan supranatural untuk menggandakan uang dengan ritual tertentu. Jadi tinggal setor uang dan uangnya digandakan menjadi banyak. Dan dari sini banyak warga tertarik, berharap nasibnya berubah dalam sekejap. Tipikal orang Indonesia tidak ingin untuk hal yang ribet dan lama-lama, maunya serba instan untuk menyelesaikan masalah. Namun, janji itu alih-alih membuat orang menjadi kaya, tapi malah menjerumuskan. Menurut pengungkapan polisi, korban datang untuk mengikuti ritual, dan beberapa hari kemudian ditemukan tewas. Modus yang dilakukan oleh pelaku mirip-mirip semua. Korban datang, diberikan janji-janji untuk menjadi kaya, melakukan ritual penggandaan uang, lalu diberikan bahan atau ramuan yang menurut pelaku adalah bagian dari ritual. Laboratorium forensik Polda Jawa Tengah menyimpulkan penyebab kematian beberapa korban bukan akibat kekerasan fisik semata, melainkan karena diracun, sehingga terjadi sesak dan meninggal seketika. Polisi juga menemukan pola korban yang hilang sejak tahun 2020, dan jumlah korban terus bertambah selama proses penyidikan. Kasus ini mulai jadi sorotan berita nasional ketika keluarga korban melapor berulang kali dan polisi menemukan jenazah-jenazah di beberapa lokasi di sekitar area dukun itu beroperasi. Saat adanya laporan terakhir yang memungkinkan polisi melacak keberadaan pelaku, maksudnya korban ini yang paling baru, jadi sehingga polisi melacak jejaknya tidak begitu sulit dibandingkan yang sudah lama. Penangkapan dilakukan dan pengungkapan skala besar akhirnya diumumkan ke publik. Proses ini memicu gelombang berita yang sangat mengejutkan, penyelidikan forensik, dan pengumpulan bukti yang cukup untuk menjerat pelaku dengan dakwaan pembunuhan berencana. Menurut berbagai laporan kepolisian dan pemberitaan, jumlah korban yang diyakini menjadi korban mencapai belasan orang. Laporan awal menunjukkan adanya 9-12 orang, dan investigasi terus dilakukan kasus-kasus orang hilang ke pelaku. Kasus ini mengguncang Banjarnegara dan memicu diskusi nasional tentang rentannya kepercayaan pada praktik paranormal yang menjanjikan kekayaan instan. Keluarga korban berduka, masyarakat marah, dan aparat yang menegakkan akan segera menindak tegas dukun ini. Saksi, barang bukti, dan hasil otopsi dan analisa laboratorium forensik digunakan untuk menguatkan tuntutan kepada pelaku. Laboratorium forensik menyatakan beberapa korban meninggal karena racun atau keracunan yang menyebabkan mati lemas,
bukan sebab alami. Selain itu, ada juga bukti komunikasi, transfer uang, dan pengakuan pihak-pihak terkait selama penyelidikan yang memperkuat kasus. Semua ini akhirnya dibawa ke meja pengadilan. Perkara ini akhirnya sampai ke Pengadilan Negeri di Banjarnegara. Sidang perdana dan proses persidangan diikuti ketat oleh media nasional. Terdakwa didakwa dengan pasal pembunuhan berencana. Ada tuntutan berat dari jaksa dan putusan akhirnya sangat signifikan sampai diberitakan pemindahan narapidana ke fasilitas dengan pengawasan yang lebih ketat. Ke pertanyaan yang sering muncul di benak media dan netizen. Pertanyaan yang sering muncul adalah mengapa orang dewasa yang rata-rata punya keluarga dan anak bisa percaya pada klaim seperti ini. Maksudnya adalah klaim-klaim supranatural yang katanya bisa menggandakan uang dan bisa kaya secara instan. Kriminolog dan psikolog menjelaskan beberapa faktor, yaitu keinginan kuat untuk keluar dari kesulitan ekonomi, harapan instan, pengaruh sosial, dan teknik manipulasi dari pelaku yang membuat korban ini terkecoh dan pelaku menjadi tampak meyakinkan. Ahli dari universitas terkemuka berkomentar bahwa fenomena ini bukan hanya soal kepercayaan pada hal-hal yang berbau gaib, tetapi juga soal kerawanan sosial ekonomi yang akhirnya dieksploitasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dari kasus ini kita bisa mengambil pelajaran yang sangat penting bahwa kita harus selalu berhati-hati terhadap klaim dan modus-modus yang menjanjikan kekayaan secara instan yang kalau di logika sebenarnya tidak mungkin apabila menjadi kaya tanpa adanya effort dan bekerja keras. Dan apabila menemukan praktik-praktik yang mencurigakan, yang menjanji-janjikan dan berbau supranatural seperti ini, agar melaporkan kepada pihak berwajib. Dan juga memang dirasakan bahwa perlu adanya edukasi publik soal modus penipuan berbasis klaim supranatural. Polisi pun juga menghimbau masyarakat untuk melaporkan sejak dini apabila ada praktik-praktik seperti ini yang sekiranya meresahkan di masyarakat. Dan juga lembaga pendidikan menekankan literasi kritis terhadap klaim-klaim semacam ini. Walaupun memang sebenarnya tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam masyarakat kita, ketika orang-orang ini berada dalam kondisi ekonomi dengan tekanan yang sangat kuat akan kondisi ekonomi yang di bawah strata kemiskinan, memang pikiran ini bisa saja hilang dan kita tidak bisa menduga apa yang akan dilakukan karena saking kepepetnya dan tidak tahu jalan keluar. Kasus Mbah Slamet adalah pengingat pahit ketika harapan dipadukan dengan penipuan dan kekuasaan atas ketakutan orang lain. Hasilnya bisa fatal. Seperti yang saya bilang, bahwa ketika orang menjadi dalam kondisi tertekan secara ekonomi, bisa saja dia kehilangan arah dan tidak tahu bagaimana jalan keluar. Akan tetapi semua hal itu sedikit-sedikit akan menemukan titik terang ketika kita berusaha untuk selalu mengingat Sang Kuasa dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan menemukan titik terang dan jalan keluar. Jika Anda menyukai video ini, beri like, subscribe, dan aktifkan notifikasi supaya kita selalu semangat untuk membuat konten-konten tentang kasus-kasus kriminal yang pernah terjadi di Indonesia maupun di luar negeri, yang sudah terpecahkan maupun yang belum terpecahkan. Kita upload setiap hari Senin dan Kamis, jangan lupa untuk selalu dipantengi channel kita.